kita udah masuk ke live di TikTok ya. Sekarang kita balik lagi ke live di ruang redaksi Kobam yang biasa kita di sini setiap hari Kamis. Sekarang hari Rabu ya sekarang ya. Sekarang spesial nih karena ada bintang tamu. Iya, acaranya kita dinamain dari buku ke buku ya. Kenapa dari buku ke buku? Karena kita akan bahas buku-buku yang menarik sama Mbak satu ini. Mbak namanya siapa Mbak? Halo semuanya, kita belum kenalan. Iya, ya jadi di sini ada Mbak Uswa ya, Uswatul Yeah. Habibah. Kita panggil Mbak Uswa. Dia salah satu editor Kobam yang edit banyak buku-buku terkenal di Kobam ya. Ya ini angkatan dulu sih. Iya, angkatan tahun berapa tuh? Jadi saya di Kobam tuh 2008 sampai 2011. Lulus kuliah 2007, terus kesasarnya di Kobam. Kok bisa kesasar di Kobam? Kok bisa kesasar di Kobam? Sebenarnya nggak nyasar karena Kobam tuh persis belakang kampus. Berarti cuma pindah dikit aja ya? Iya, cuma melipir gitu kan, biar bisa sambil latihan marching band dulu sih. Untungnya Juji Rizal membolehkan ngedit buku sambil latihan marching band. Oh, berarti boleh ya. berarti waktu di Kobam itu udah lulus kuliah? Udah lulus. Ya, tapi masih kampus tuh masih boleh menerima alumni untuk Marching band marching itu. band. Oh iya, marching band UI itu namanya apa ya? Madabahana. Madabahana. Oh, Mbak Uswa dulu ikut di Pusgiwas itu ya? Iya, latihannya di hoki, pusgiwa, stadion, di mana-mana lah semua Dulu UI itu. jurusannya apa nih, sejarah, Justru sastra? bukan sejarah, justru sastra Jepang dulu. Bertemulah dengan anak-anak sejarah di Kobam ini. Oh, gitu. Dulu seangkatan tuh ada anak-anak sejarah dari Unpad rata-rata, kemudian yang UI dia. Tapi kan jauh angkatannya. Tapi berarti memang dari sastra Jepang itu memang tertarik sama buku-buku sejarah? Sebenarnya dari dulu suka aja sih buku apapun, termasuk buku sejarah. Dan di sastra Jepang kan belajar sejarah juga. Terus dulu tuh seingatku tuh Kobam rajin bikin bazar, ada banyak bazar buku selama di kampus. Nah, salah satunya Kobam tuh suka jualan di situ. Jadi harus nabung banget karena kan buku Kobam mahal ya gitu kan. Pas kuliah gitu kan untuk bisa Dulu mahal juga dulu? dulu lebih mahal. Oh, dulu lebih mahal. Rasanya gitu kan, karena masih kuliah gitu kan. Tapi setelah akhirnya masuk Kobam tuh jadi tahu komponen-komponen produksi itu apa aja, harus bayar royalti, harus bayar penerjemah karena kan kebanyakan buku terjemahan. Selain royalti yang range harganya itu bisa, kalau misalnya lagi jago nawar sih bisa dapat $0 ya. Tapi kalau lagi mahal bisa tuh $900 harus kita bayar di tahun itu ya. Dekade pertama 2000-an itu mahal banget gitu. Terus harus bayar penerjemah, bayar editor, bayar royalti, bayar distributor yang gede banget besarannya dalam komponen produksi buku. Gitu. Jadi belajarlah, selain belajar sejarah, jadi harus banyak baca banget karena misalnya dibanding dengan teman-teman editor yang seangkatan, mereka kan udah belajar selama S1 sejarah, perspektif sejarah, sejarah dari berbagai area geografis di dunia. Aku kan yang paling nggak punya background sejarah secara formal gitu, jadi yang ngejar sendiri gitu. Jadi penasaran nih waktu datang ke sini, waktu pertama jadi editor, itu ada banyak editor ya waktu itu? 2 sih setauku. Terus dan dua-duanya sejarah. Gimana tuh pertama kali terjun terus ngedit buku, itu kagetnya apa tuh kira-kira? Kagetnya tuh sebenarnya awalnya tuh gue nggak ngelamar ya di Kobam. Oh gitu? Enggak, jadi Juji Rizal tuh kayak ngintilin gue kemana aja. Jadi awalnya tuh aku wartawan sebenarnya. Oh, Wartawan. jadi ini bukan pekerjaan pertamanya? Bukan, lulus gitu. kuliah kan 2007. Aku wartawan di majalah in-house gitu di salah satu kementerian. Tapi kan majalah in-house itu nggak menarik ya, karena majalah untuk internal gitu. Nah ketika itu untuk edisi Hari Pahlawan. Terus aku nanya ke temen yang anak sejarah, siapa nih narsum sejarawan gitu, yang masih muda, disebutlah Juji Rizal ini gitu. Oh, gitu. Terus aku ke situ wawancara, habis itu dia ini deh
mau nggak jadi editor itu kan. Siapa sih orang ini ngejar-ngejar mulu buat suruh jadi editor gitu kan. Terus udah deh akhirnya mau gitu kan. Nah itu kenapa mau dari pekerjaan di majalah in-house itu terus pindah ke sini, alasannya apa? Karena ketika jadi wartawan di majalah in-house itu ya itu tadi membosankan temanya kan. Karena untuk internal nggak kayak wartawan jurnalis yang di lapangan harus nyari isu, membedah isu gitu, enggak. Tapi dari situ udah mulai nulis-nulis yang bertemanya ada tema-tema sejarah juga mungkin ya? Udah. Tapi ya apesnya adalah tugas pertamaku itu sama Rizal dikasihnya buku itu tuh, The Art of Kissing. Ini bukunya. The Art of Kissing. Emang kenapa nih bukunya? Karena dia nganggap dirinya istimewa gitu. Istimewa. Oh gitu. Emang ini istimewanya kenapa nih? Gue sebenarnya udah nggak inget. Bayangin aja, blurbnya aja tulisannya gini: pacar saya menghadiahkan buku ini kepada saya setelah mengolok-olok teknik ciuman saya ketika kami pertama kali berciuman. Bahkan setelah kayaknya ngedit buku ini pun kayak yang bikin blurb ini siapa? Oh ini dari buku aslinya kita terjemahin aja gitu kan. Ini kayaknya juga nggak akan lebih jago ciuman juga setelah baca The Art of Kissing ini, indahnya ciuman gitu kan. Jadi ini tuh waktu itu protes sih, kenapa sih lu kasih gue buku ini gitu kan, dan ngapain juga Cobham yang terkenal dengan buku sejarah malah nerbitin buku kayak gini gitu kan. Udah lu coba aja dulu gitu. Terus kenapa jawabannya kenapa nerbitin buku ini? Gak tahu tuh. Tinggi ya, kasihlah buku yang jelek. So tinggi gitu. Menarik ya, ada gambar-gambarnya juga di sini. Iya, ada gambar-gambarnya. Sumpah itu kayak itu tuh. Oh ini tekniknya ya? Teknik di mana? Itu buku itu bagi gratis. Sekarang. Oh, ini ada tekniknya. Saking nggak ada yang mau beli buku ini kan. Iya, itu tuh kayak rasa-rasanya tuh kayak Nabi Ayub menguji Nabi Yusuf ya itu kan. Tapi ini bahasanya lolos nggak ujian ini? Bahasanya menarik juga ya. Maksudnya cara dia menjelaskan tekniknya itu menarik. Itu suksesnya Uswa jadi editor. Oh gini nih, kemudian hisap manu ini. Yang dia suka dia edit, kalau benar berarti lulus jadi editor. Kalau enggak gue suruh bayar. Ini dari awal si Hugh Morris ini dia nulis memang bahasanya memang menarik kayak gini atau ada kesulitan waktu nerjemahinnya nih? Sebenarnya lebih kesulitan karena nggak relate sih gue. Harus dicobain dulu. Ya harus relate dong biar memahami apa yang sedang diedit gitu kan. Nih bukunya. Tapi jadi penasaran tuh kalau misalnya ini kan buku pertama dan terjemahan gitu ya. Dan waktu itu gimana sih cara Mbak Uswa itu menangani terjemahan gitu? Waktu itu kan mungkin dari sastra Jepang udah mulai sering ya menangani ganti alih bahasa gitu. Gak juga sih, dulu tuh gue cari duitnya tuh nerjemahin dari adalah Jepang ke Indonesia itu kan, tapi dikit-dikit banget karena kemampuan bahasa Jepang gue juga nggak cukup gitu kan. Jadi penerjemah juga belum pernah gitu kan, tapi suka nulis aja gitu. Jadi justru belajarnya itu ya selama di Cobham juga makin lama makin naik, kemampuan bahasa Inggris juga makin lama makin naik gitu kan, karena banyak kan sumber-sumber sejarah itu justru ditulis oleh Indonesianis yang Indonesianis itu sebagian besar orang asing kan sebenarnya, dan banyak buku mereka yang belum bisa kita akses dalam bahasa Indonesia. Jadi ya mau nggak mau nerima yang tersedia dalam bahasa Inggris itu. Pas kuliah juga hampir semua sumber kan kalau nggak dalam bahasa Inggris ya bahasa Jepang. Karena bahasa Jepangnya jelek ya udah ambil yang bahasa Inggris aja. Itu sangat membantu ketika nerjemahin, ketika ngedit gitu. Di sini ada banyak buku yang udah pernah diedit sama Mbak Uswa. Kira-kira buku mana yang di sini yang paling menarik buat Mbak Uswa? Paling menarik. Kalau menarik sih ini ya. Kenapa tuh? Wow, dari dimensinya aja sebabon ini kan. Jadi kayak
kalau pengen marah sama Rizal tuh pengen gue timpa mukanya. Ini buku keberapa yang diedit sama Bang Uso? Keberapa ya Zal? Kedua? Ketiga. Jadi emang habis lulus ujian The Art of Kissing itu Terus buku apa lagi setelah The Art of Kissing? buku ini. Buku ini Iya. Thelma Taylor. yang ini. Iya, tapi aku suka banget. Ini dari terjemahannya juga udah ini. Dulu tuh entah gimana Kobam itu dengan sebelum aku masuk ya, naskahnya udah banyak yang diterjemahin, tapi kayak penerjemahnya itu nggak bisa kita trace lagi gitu penerjemahannya. Jadi editornya yang harus kerja keras untuk melengkapi semuanya. Gitu. Nah, ini juga kalau dari anak sejarah ya, ternyata selama ini kita baca editannya Mbak Uswah gitu. Gitu. Karena ini buku dipakai, maksudnya banyak yang baca nih kalau misalnya di jurusan sejarah kan. Apalagi kalau mau bahas tentang Batavia, mau bahas tentang Ome London gitu. Kita baca buku ini gitu, termasuk buku-buku tentang Batavia lainnya gitu. Alhamdulillah, jadi pahala yang terus Iya, mengalir. pahala. Apa tuh namanya? Jariah, amal jariah. Nah, habis buku nah, ini kayaknya pertama kali aku tuh berhubungan sama penulisnya. Maksudnya setelah kuliah. Yang ini? Ya. Enggak. Enggak. Udah meninggal ya? Udah meninggal. Nah, ini berhubungan langsung dengan si Ibu Zanggelman Taylor ini. Jadi ngobrol juga. Ini pertama kalinya sebagai editor berhubungan langsung dengan penulisnya, menjelaskan gimana baiknya itu ketika menerjemahkan buku ini. Habis si kehidupan sosial Batavia ini nih. Didatengin gimana tuh ceritanya? Jadi untuk buku ini tuh moodku tuh naik turun banget karena pertama secara volume cara halamannya nih tebel banget kan. Terus ini buku klasik. Iya. Udah gitu aku ada beban intelektual karena ini tuh tentang biologi, biodiversitas, kemudian penemuan teori evolusi yang mana aku nggak ada background, tidak cukup lah ilmunya, takutnya aku salah ini juga ada bagian-bagian yang harus menerjemahkan sendiri kan karena ini keroyokan juga gitu. Nah jadi waktu itu aku harus didukung oleh saintis. Jadi kenalan lah sama Prof. Sangkot Marzuki waktu itu. Oh, itu waktu buku ini? Jadi waktu itu aku sama Martina itu promosi yang pengen banget jadi editor. Tapi gue tolak mulu. Jadi dulu itu hubungannya secair itu gitu kan. Misalnya ada satu temen namanya Martina Savitri, dia anak promosi tuh gitu kan. Terus aku kan redaksi jatuhnya gitu kan. Terus pengen jadi editor dong, udah lo ikut gue kemana aja. Tetap ditolak. Bisa nolak, belagu banget. Nah, udah akhirnya bertemulah dengan adanya seorang saintis yang benar-benar paham dengan buku ini, jadi merasa lebih pede kan karena ada seseorang yang memvalidasi hasil editing kita. Gitu deh. Buku ini tuh aku kerjain 9 bulan kayak bunting. Oh iya, dia lebih ingat. 1 tahun 2 bulan. Terus karena dikejar deadline ya sama yang punya Kobam. Kayak lama banget, kayak aku nggak bisa ngerjain buku lain selain buku ini gitu kan. Itu sampai mimpi-mimpi, udah bukan mimpi deh. Jadi itu pertama kalinya gara-gara ngedit buku ini aku tahu yang namanya rep-repan, ketindihan. Iya. Ketindihan sama si jadi gini sama si Alfred Russel Wallace ini. Jadi aku tuh di kosan kayak mimpi kebangun tapi nggak bisa gerak, paralyzed di tidur gitu kan. Bangun tapi melek sih rasanya, melek. Terus mimpinya itu aku didatengin dia. Mana sih ada mukanya? Ada mukanya nggak? Kayak gini persis? Iya, sumpah serem banget, gede gitu kan. Berjenggot gitu kan. Bisa lihat tuh waktu lagi bisa, iya, dia datang gitu. Mimpinya itu gitu kan, kayak nanyain kapan selesai gitu kan, serem banget gitu kan.
Terus kebangun gitu kan, terus masih di kosan tapi nggak bisa gerak gitu kan. Pada akhirnya setelah bisa gerak gitu, ini beberapa hari 2 kali aku kena 2 kali didatengin. repan gitu. Nah waktu itu aku nggak pernah sama sekali, jadi aku nggak tahu itu apa gitu kan. Ini mimpi tapi kok aku nggak bisa gerak gitu kan. Terus akhirnya aku pindah lantai ke lantai 2 tidurnya. Karena kan siapa tahu kalau aku pindah lantai dia nggak datang. Ternyata datang. Ternyata kerepan lagi gitu kan. Terus ya udah deh, aku sampai ke psikolog. Gitu kan anak ngedit sampai ke psikolog. Iya, karena orang ini tuh kayak datang terus si Wallace ini. Kok serem Si ya? kakek Wallace ini. Terus psikolognya bilang apa waktu bilang? Burn out. Emang jadi editor itu kadang sampai ke bawah-bawah karena Iya, untung kita aku nggak intens ke dukun banget ya kan. ini. At least aku ke psikolog gitu, bukan ke dukun itu kan. Kenapa saya rep-repan gitu kan. Tapi akhirnya selesai juga. Nah, itu rep-repannya itu di tengah-tengahnya 1 tahun 2 bulan itu atau Tapi aku kayak sempat ngerjain. Istimewa karena menghargai dia yang begitu. Kita waktu itu nggak punya cukup uang, tapi menghargai. Iya, tapi psikolog gue tuh gue yang bayar sendiri. Karena nggak ada allowance kesehatan untuk mental health. Zaman itu kan mental health nggak dianggap penting. Itu kertasnya khusus dong. Kertas dalam. Udah nggak ada lagi kertas kayak gini. Iya. Dan A4. Dan dicetak hardcover besar. Nah ini yang bikin stres juga adalah karena kita itu mempertahankan nama-nama lamanya. Jadi kayak nama-nama lama itu kalau misalnya si Wallace nulis Malaka gitu kan, dia double C gitu ya tetap Malaka. Lombok ya tetap LOMBOCK gitu kan. Itu yang agak bikin stres juga. berwarna ya? Suku dia iya berwarna juga. Ilustrasinya juga sih lebih kaya gitu kan. Ilustrasinya dari buku aslinya atau gimana? Sebagian dari buku asli, sebagian disupport dari buku-buku lain yang berwarna itu nggak dari dia, karena waktu dia kan sketch ya, yang pada masa dia abad 19 itu. Sebenarnya aku suka banget sih ngerjain buku ini. Berarti ini kasus bukunya dia memang gambarnya lumayan lengkap ya aslinya ya? Sketchnya dia. Sketch. Karena dia juga harus sketch kan. Sebagai seorang naturalis dia harus bisa menggambar apa yang spesies-spesies terutama yang baru gitu kan, harus digambar juga oleh dia. Dia dibantu asisten juga untuk menggambar, mencatat gitu kan. Cendrawasih nih bagus banget nih. Iya. Dia harus bisa menggambar memang. Jadi memang sebenarnya asiknya ngerjain buku ini juga karena bisa kenal sama sosok si Wallace ini juga ya. Kenal Kenal secara personalitinya gitu kan, dia kesulitannya dia dalam menulis ini apa di sini. Pas bukunya udah selesai cetak, ada typo yang fatal, bahkan dia sampai nangis-nangis ya. Jadi sebenarnya untuk sebagai editor ya, editor itu sebenarnya nggak akan pernah berhenti kan. Maksudnya gini, ketika lo memeriksa sesuatu pasti ada nemu aja salahnya. Habis di print untuk dummy, masih nemu, print lagi buat dummy, masih nemu. Jadi pada akhirnya memang harus mengikhlaskan. Jadi pada akhirnya aku berpikir bahwa yang kita lakukan adalah meminimalkan kesalahan, ya kan? Karena bagaimanapun pasti akan nemu aja gitu. Jadi memang harus tahu, memang harus memutuskan ini saatnya gue berhenti, ini harus cetak gitu. Nah, bahwa pada akhirnya setelah cetak banyak kita nemu lagi kesalahan-kesalahan, ya itu memang harus ditelan sih. Nah itu apa tuh kesalahan yang fatal yang di sini? Untungnya sekarang aku udah lupa, jadi aku happy aja. Enggak usah. Dosakan fatal. Waduh. 3 hari nangis ya. Lebih banget, gue nggak pernah 3 hari nangis. Satu kata itu. Apa sih? Satu kata patah. Udah lah Sal. Tahu nggak bisa cetak. Makanya gue nggak mau. Iya, jadi yang meminimalkan karena ini kerja manusia kan. Dia maksudnya belum ada Grammarly gitu kan, yang ngecek gitu kan. Di word processor kita juga nggak ada pengecekan dalam bahasa Indonesia yang ngecek typo. Nah, jadi menarik nih, sebelum lanjut ke buku selanjutnya, pengen tanya deh. Menurut Mbak Uswah, emang kerjaan editor ini di masa depan kira-kira akan bisa digantikan oleh AI atau enggak? Wow, AI anjir itu bahan kuliah. Oh,
Karena tadi kan ngebahas Grammarly atau yang pengecekan typo kayak gitu-gitu. Apakah editor itu sebenarnya memang bisa digantikan dengan itu atau memang ada sentuhan-sentuhan yang hanya bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia? Aku lebih memilih yang kedua. Karena misalnya nih kita bikin paper aja bisa dengan AI kan? Iya. Bisa gitu kan. Dan ada satu dosenku bilang saya nggak against kalian menggunakan ChatGPT gitu misalnya, karena bagaimanapun esai itu tetap harus kalian sendiri, misalnya yang mengkurasi sumbernya, mengkurasi pilihan kata gitu kan, sehingga antar paragraf itu koheren, konteksnya dapat gitu, itu tetap manusia yang bisa gitu kan. Tapi yang itu bisa melakukan itu. Tapi penggunaan ChatGPT atau AI itu memang sebenarnya menunjang, tapi tetap di hasil akhirnya menurutku sih seperti itu. Dan misalnya nih anak kuliah zaman sekarang tuh kayak gampang banget kan. Aku sendiri lagi kuliah kan. Jadi misalnya aku pakai konsensus, aku tinggal nanya gitu kan. Misalnya bagaimana status biodiversitas di Indonesia gitu kan. Muncul semua paper dan temuannya. Langsung aku bisa cite. Tapi kan aku nggak bisa kayak gabungin antar paragraf dari semua yang dikasih oleh AI kan. Iya. Tetap harus aku yang menghubungkan, tetap aku harus yang melihat dia posisi saintis ini di mana gitu, stance-nya dia gitu. Tetap harus manusia pada akhirnya yang menentukan seperti apa tulisan ini arahnya kemana, bahwa kita sangat dibantu oleh teknologi itu betul, dan memang harusnya teknologi ditemukan untuk membantu kita ya, bukan merepotkan kita gitu kan. Pernah juga nanya sama ChatGPT pokoknya tentang keterlibatan netral atau enggak. Pokoknya mereka memang memberikan jawaban yang paling netral. Jadi memang adanya teknologi itu sebenarnya tidak bisa menggantikan peran pemilihan kurasi dan kawan-kawannya gitu. Jadi jangan khawatir. At least 3 tahun lagi masih di Kobam. Nah, kira-kira ada buku apa lagi nih yang ada kisah menarik gitu? Kisah menarik. Oh ini Sanger, Yurike. Yang ini. Kenapa nih? Oh ini paling laris ya? Paling banyak, tapi laris nggak? 10.000 eksemplar itu gak laku, oke. Oh tadi di kelas tuh, aku kan habis ngajar jadi pengajar tamu di biologi UI nih. Mereka itu ada mata kuliah baru namanya komunikasi sains. Untuk mereka kan bikin paper gitu kan, menemukan sesuatu hasil penelitian, tapi kalau tidak dikomunikasikan ya akan berhenti di lab, akan berhenti di UI-an aja gitu kan, repositori UI gitu kan, nggak akan kemana-mana dan tidak akan memberi dampak gitu kan. Nah aku cerita juga soal Kobam dari disertasi menjadi buku yang populer, setidaknya tampilannya, sampulnya lebih menyenangkan untuk dilihat ketimbang sekedar gambar makara gitu kan. Dalamnya udah nggak ada lagi, metodologi itu udah dihapus gitu kan. Nah mereka nanya tuh, Kak, buku, aku juga suka baca buku Kobam, sebenarnya buku Kobam itu laku nggak sih? Berarti gitu mahasiswanya ada yang baca buku Kobam? Ada, anak biologi gitu kan, bangga kan lo gitu. Buku Kobam tuh sebenarnya laku nggak sih Kak? Jawab enggak. Kok dia nanya begitu ya? Karena dia penasaran gitu kan, karena ceruknya kecil banget, sejarah gitu kan. Udahlah di pie chart yang besar itu non fiksi kan lebih kecil pembacanya. Di dalam non fiksi itu masih dibagi-bagi lagi. Jadi chartnya itu tinggal tipis banget ya kan untuk buku sejarah. Nah, untuk buku ini mungkin ya keputusan Rizal untuk mencetak 10.000 eksemplar itu 10.000 eksemplar. Ini kan populer ya, kisah romantis gitu. Pasti percintaan Bung Karno dengan anak SMA. Biografi cinta Presiden Soekarno dengan Yurike Sanger. Jadi Rizal berharap, ini kan buku ini karakternya berbeda dengan buku-buku Kobam yang lain. Apalagi di dalamnya itu banyak surat cinta, foto-foto foto-foto lama Yurike Sanger, surat cinta dari Presiden Soekarno, dan oh wow, oke. Iya, aku juga pernah sebelum aku di Kobam kan aku ngeliat buku ini.
pernah lihat buku ini, terus aku ini dari baca dari judulnya, gambarnya udah menarik, ternyata pas dibaca, pas dilihat penerbitnya Kobam gitu. Dan memang selama ini ternyata ada kesamaan di antara buku-buku Kobam yang aku lihat, kayak memang dari judul, dari sampul memang beda. Ini kalau baca buku ini sih jadi tahu memang Bung Karno ini womanizer sekali kan. Misalnya, Yuri, I came to you today but you were out. I came only to say I love you. Ini SMA loh. Kalau Yuri Kesangan itu umurnya 16, terus di love bombing kayak gini gitu kan. Tapi wah, it works ya. Soalnya works, si gitu kan. Yurike ini juga untungnya belum ada Twitter ya waktu itu. Dia berarti waktu menikah umur berapa ya? Siapa? Dia nulis juga surat di situ kayak, saya pokoknya di rumah tunggu manggilnya siapa ya? Manggil Bung Karno ya? Mas Ya, tunggu Mas pokoknya di rumah gitu. Itu udah 60-an kalau nggak salah ya, si Bung Karno. Keren ya? Dan si Yurike ini bahkan nggak sampai SMA. Jadi dia itu anggota Kayak paskib gitu. Barisan Bhinneka ya. Barisan Bhinneka itu SMP. Oh, itu pas SMP itu justru. Iya, dan itu udah diincar kan. Kan itu Barisan Bhinneka ini bekerjanya, bukan bekerja Di apa dekat ya, istana. tugasnya di istana kan. Kalau pas event mungkin ya. Terus ya dilihat Bung Karno, dia disamperin ke rumahnya di Tebet gitu. Udah dikasih uang, dikasih parfum, ditempatkan di Wisma setelah menikah. Ya bayangin itu remaja gitu kan, didekati oleh orang besar, presiden gitu. Ya begitulah, dikasih surat-surat. Jadi penasaran, semua suratnya itu berbahasa Inggris loh. Berarti Yurike ini juga memang Nggak tahu tuh jadinya. Pak Kajat tuh masih hidup nggak sih? Udah nggak ada. Nah ini penulisnya Pak Kajat. Nah dia yang punya semua bukti-bukti apa yang membawakan surat-surat ini. Jadi sebenarnya sampai di sini itu masih berbentuk surat-surat. Ini berarti scan ya? Iya. Berarti waktu itu Mbak Uswah bacain satu-satu suratnya dalam bentuk fisik itu. Iya. Itu cita-cita sama mixed feeling enggak itu kan. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Emang menurut lo Serem. Oh, kok serem? Bukannya mempesona itu? Enggak, ini tuh kayak waktu itu udah tahu ya bahwa kita tahu bahwa itu tuh udah di akhir-akhir masa kepemimpinan dia, tapi dia masih bisa menyediakan rumah, masih bisa ngasih ratusan dolar, masih bisa memberangkatkan Yuri ke Jepang liburan. Itu ya kalau misalnya kita di penerbit seperti Kobam berpikirnya bahwa ini pakai uang apa gitu kan. Dan itu lainnya. Kalaupun ada uangnya, apakah sebanyak itu gitu ada untuk keperluan sangat pribadi ini, bahkan itu kan memberangkatkan istri ke-9 ya ke Jepang liburan dengan kimono yang bagus. Orang Jepang aja kimono itu diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi saking mahalnya. Kalau lihat film-film Jepang lama tuh kimono itu bahkan bisa digadaikan karena itu sangat berharga gitu kan. Jadi sebagai lulusan sastra Jepang ketika itu wah, ini mahal banget nih gitu kan untuk bisa liburan kayak gini gitu. Dari seorang presiden di masa-masa senja gitu, dan Indonesia itu belum kaya kan, ya sampai sekarang juga belum sih. Nah tadi kan ada pengalaman ketemu sama sama Bu Jelen Helman Taylor ini ketemu langsung atau lewat? Enggak, email. Yang ketemu langsung tuh ini David Jenkins. Waktu itu dia kesini berarti? Dia sampai kesini. Ini menyenangkan sekali berhubungan lewat email dengan David Jenkins. Ini kan monograf ya di Indonesia Project kalau nggak salah. Jadi ya tahu kan monograf tuh juga sampulnya nggak menarik gitu kan, cuma polosan aja. Terus belajar nawar royalty, bukan royalty namanya, copyright dari mahal deh waktu itu sekitar 700-an gitu, jadi bisa kayak $100 gitu. Karena ya seneng kan kalau misalnya seorang dia meneliti
meneliti untuk tokoh Indonesia Soeharto, meneliti dari zaman mudanya, dari zaman Soeharto itu masih di peta, dan ketika Soeharto berkuasa bersama jenderal-jenderalnya, pada akhirnya ada penerbit di negara asal Soeharto ini yang tertarik ya untuk menerjemahkannya. Karena kalau misalnya itu tetap dalam bahasa Inggris di rak buku di perpustakaan di Australia sana, siapa yang akan membaca kecuali peneliti yang tertarik untuk meneliti topik ini gitu kan, politik di Indonesia pada masa Orba misalnya. Tapi kan kalau misalnya diterjemahkan dengan tampilan buku yang lebih tidak intimidatif ya, monograf, disertasi, itu kan intimidatif ya. Tidak membuat orang tertarik membaca. Tapi ketika ditranslasikan ke dalam bahasa di mana orang-orang itu sangat mengenal tokoh ini, maka setidaknya audiensnya bisa diperluas gitu. Karena tidak ada barrier bahasa lagi. Karena ini sudah dalam bahasa Indonesia gitu. Dan karena waktu itu pakai distributor yang nasional juga, distribusinya jadi lebih luas, bukan sekedar ada di salah satu universitas di Australia gitu. Jadi kecil banget. Jadi ya itu si Jenkins kesini waktu itu, aku lupa di salah satu hotel gitu menerbitkan bukunya, dan jadi minta bahan-bahan lebih supaya memperkaya. Jadi yang aku suka ketika ngedit buku Cobham itu, kita mengusahakan supaya isinya lebih kaya daripada buku aslinya. Minimal dalam visual, dalam gambar gitu. Dan ada pengantar baru karena seiring waktu berjalan, ketika misalnya buku aslinya terbit 10 tahun sebelumnya, tentu keadaannya sudah berbeda. Ada hal yang pasti ingin disampaikan oleh penulis dengan pendahuluan baru, pengantar baru untuk menempatkan buku ini dalam konteks yang lebih tepat gitu. Misalnya seperti buku yang 150 Kepulauan Nusantara ini kan diterbitkan 150 tahun kemudian setelah si Wallace ini menerbitkan The Malay Archipelago. Pembacaan kita sekarang di abad 21 dengan pemikiran Wallace pada saat itu pasti ada kesenjangan yang sangat lebar, gimana cara Wallace melihat orang Papua, cara Wallace menerangkan orang Jawa, orang Melayu. Bisa jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa berterima gitu. Nah itu diperlukan pengantar baru. Walaupun misalnya Wallace-nya udah meninggal, ada expert lain gitu yang bisa memberikan konteks. Dan ini di terbitan barunya udah ada Prof. Sangkot yang memberikan pengantar baru, yang bantu aku di cetakan pertama. Kalau yang di cetakan pertama ini gagal mendapatkan Prof. Sangkot, bukan gagal tapi nggak terkejar deadline-nya oleh beliau karena sibuk banget mungkin ya. Iya, dan aku belum ada bekerja bersama Prof. Sangkot. Jadi aku tuh pindah ke IP, ke lembaga Ekman. Hasilnya satu, berhasil membuat Prof. Sangkot 9 tahun kemudian ya. 9 tahun kemudian pada akhirnya bisa nulis pengantar di cetakan yang kedua. Itu harus dipepet terus gitu, 9 tahun mepet supaya di terbitan kedua Prof. Sangkot itu nulis. Ini akhirnya aku pakai pengantar dari Tony White yang nulis pengantarnya di buku bahasa Inggrisnya. Gitu. Ini aku berhubungan juga dengan dia, Tony Whitten, salah. Nah, pengantar Tony Whitten tetap ada di cetakan kedua, ditambah dengan Prof. Sangkot juga untuk karena dia orang Indonesia kan, yang memang harusnya buku tentang Indonesia harus ada ya baiknya ada perspektif dari orang Indonesia sendiri dan bagaimana ngasih tahu pembaca bagaimana cara membaca buku ini di abad sekarang gitu. Mungkin jadi sebenarnya ada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Iya, pengalaman-pengalaman menyenangkan ketika bertemu dengan para penulis aslinya itu adalah mereka menghargai usaha kita gitu kan. Dan bercerita misalnya gitu kan, saya lebih senang dengan edisi yang ini ketimbang edisi bahasa Indonesianya gitu misalnya. Ketimbang edisi bahasa Inggrisnya.
Karena kan kita mengusahakan supaya setidaknya kita menambahkan gambar baru. Iya kan? Yang misalnya di buku ini, di buku Jess Melvin yang terakhir aku edit ini, dia juga seneng banget nih dengan edisi bahasa Indonesianya. Karena dia cerita, Jess, aku minta Jess kasih semua foto yang pernah, yang relevan dengan buku ini. Beneran semuanya? Iya, kasih semuanya itu kan, biar aku yang milih. Pada akhirnya beberapa kita tambahkan untuk menambahkan dari edisi bahasa Inggrisnya kan. Terus dia happy banget karena dia bilang, iya soalnya foto-foto yang sekarang Uswah pilih itu sebelumnya ditolak gitu. Oh gitu. Iya, karena kan pasti ada pertimbangan kayak ruang, halaman yang menjadi pertimbangan dalam bagi penerbit ya gitu kan. Tapi kita kan nggak ada pertimbangan itu kan. Cobham jeleknya ya itu nggak punya perspektif industri kayak. Jadi nggak tahu jeleknya atau nggak tahu bagusnya. Tapi yang penting penulisnya seneng tentang itu. Yang penting buku ini tampil lebih baik gitu kan. Kalau kita ngelihat satu foto, ini relevan nih ditaruh di halaman ini ya masukin aja gitu kan. Gitu sih gitu kan. Jadi Melvin sih dalam hal ini Melvin suka banget, si David Jenkins juga happy sampai dua buku. Ini kayak kita tawar bareng-bareng deh dua-duanya karena ini dua-duanya monograf. Iya kan ya? Yang satu buku ya. Ya, tapi itu di Indonesia Project. Ini juga jadi menyenangkan sih. Ini bulan Juni aku ketemu Jess juga. Jadi berteman kan, jadi berteman yang karena kalau editor itu kan bekerja sangat dekat dengan penulisnya dibanding aku nggak tahu ya kalau di penerbit lain. Kalau jadi penerjemah itu selesai ketika terjemahan selesai, disubmit ke penerbit. Habis itu yang bekerja keras membetulkan penerjemahan, nambahin ilustrasi, bahkan membolak-balik paragraf itu editor. Bisa juga membolak-balik bab, ya kan? Atau menghilangkan. Nah, jadinya yang bekerja sangat dekat itu editor dengan penulis. Dan akhirnya aku jadi punya network baru setelah selama bekerja di Cobham. Prof Sangkot itu aku dapat dari mengerjakan ini, yang terus menjadi atasan, menjadi mentor, menjadi guru sampai hari ini. Ini akhirnya aku berteman. Bulan depan aku libur kuliah penelitian di NU Canberra, nggak ada pesawat langsung ke Canberra. Aku ke City dulu, nginep lah di Jess, udah janjian. Lumayan kan, nggak usah bayar hotel. Aku pura-puranya bilang Jess kasih tahu alamat supaya aku bisa cari hotel yang deket situ. Oh nggak usah, nginep di rumahku aja, gitu. Nah, itu salah satu sisi yang tidak terduga tapi menyenangkan juga jadi. Menyenangkan kita. Jadi punya network baru gitu kan. Ini juga bisa ketemu David Jenkins, bisa ngobrol-ngobrol karena ketika itu aku masih muda banget, jadi kayak terbantu sekali untuk memahami Orba dari buku-buku ini dan dari perspektif dia yang jauh lebih senior dalam meneliti sepak terjang Soeharto. Ketika aku mengalami Orba tapi waktu sampai SMP aja kan. Jadi belum banyak tahu bagaimana Orba itu sangat mempengaruhi perjalanan bangsa ini gitu. Dari David Jenkins lah aku belajar tentang sejarah bangsa kita sendiri, termasuk dari Jess juga yang pada akhirnya jadi temen. Gitu sih. Oh iya, Yakuza ini bukan aku yang ngedit, kayak temenku deh, bentar ya. Dewi Anggra ini bukan. Oh ya, penyuntingnya tuh teman sekelas, namanya Reni, sekarang jadi dosen. Reni ini waktu itu emang lagi nyari yang ngerti bahasa Jepang karena aku sadar banget kemampuan bahasa Jepangku tiarap. Aku pilihlah temanku yang paling pinter ya, Ren, bangga banget Ren. karena aku sering banget ngambil motokopi catatan Reni, anaknya rajin banget kata. Setelah aku kerja di sini, nah ini ada buku menarik kan tentang organized crime di Jepang, sejarah dunia hitam Jepang, Yakuza, yang bikin orang Amerika. Nah, pas 2012 akhir aku tuh dapat fellowship ke
ke Washington DC di National Academy of Science. Terus aku janjian sama dia. Si padahal Alec, itu udah lama Alec juga. Dubrow. Enggak lah, tahun berapa ya ini? Ini tuh terbit tahun 2011. Oh, 2011. Jadi kayak masih baru juga. Dan dia juga menyatakan keheranannya karena ada satu penerbit, mereka berdua kan orang Amerika. Terus studinya tentang Yakuza. Terus ada satu penerbit di Indonesia tertarik untuk menerbitkan buku ini. Kayak semacam ada sekte gila apa ini di Indonesia mau menerbitkan tentang Yakuza. Tapi waktu iya bener. Tapi waktu itu ketika berkenalan, aku berkenalan untuk mendapatkan right segala macam. Aku menyampaikan bahwa aku alumni sastra Jepang dan akan diedit oleh teman yang sastra Jepang juga gitu kan. Jadi dia paham, oh ada Japanologi di Indonesia gitu kan, yang mana cukup relevan lah untuk menerbitkan buku ini. Dan diterbitkan oleh komunitas bambu yang fokusnya pada sejarah. Di Amerika itu aku bawain buku ini, terus janjian gitu, dia udah kakek-kakek banget si Alec Dubrow itu. Bahkan ngajak makan malam juga bersama teman-temannya juga. Kita janjian di salah satu museum di Smithsonian Museum gitu. Udah, terus saling ngasih buku gitu, ngobrol gitu kan. Ya dia happy banget gitu kan, masih itu karya kan, karya yang terus diingat, dikenang, salah satu karya dia dalam hidup. Di usia tuanya ada bocah dari Indonesia gitu kan ke Washington DC bawa bukunya gitu kan, dia ngasih buku aku juga gitu, ngantar ke stasiun juga. Jadi banyak sekali pengalaman yang bukan sekedar mewarnai hidup ya, tapi juga membentuk gitu, membentuk diriku yang sekarang ya, salah satunya dari hasil ini juga kan kayak belajar tapi dibayar juga kan gitu ya, bayarnya nggak gede sih. Ini buku Ibu Ismu gimana nih ceritanya? Wow, ini sama Julia Surya Kusuma kan penulis kolumnis di Jakarta Post ya. Ini tuh dengan Julia tuh intens banget ya. Ini tesis S2 Julia yang aku sama Reni yang penyunting buku ini tuh masih sering kontak sampai sekarang. Kami berdua itu sama-sama mengagumi tesis ini karena Reni kan sekarang udah doktor, ngajar di FIB di Jepang, di sastra Jepang. Dia bilang gila, ini tesis bisa sekuat ini, bisa setajam ini analisisnya gitu kan, kayak karya doktoral kalau menurut pendapat Reni yang udah dokter duluan gitu kan. Nah, ini aku waktu baca aslinya di tesisnya Bu Julia ini juga melihat ketika itu kan belum kepikiran ya untuk sekolah lagi. Wow, ntar tuh gue harus bikin kayak gini juga. Bu Julia itu kan lama di lapangannya ya, di perkebunan karet di Sukabumi kalau nggak salah. Jadi Jawa Barat lah untuk tesisnya. Untuk melihat bagaimana Orba melakukan perpanjangan tangan lewat PKK misalnya gitu. Jadi ya jadi sering main ke rumah Bu Julia karena Bu Julia jago masak, jadi aku jadilah orang pertama yang sering mendapatkan masakan-masakan hasil karya Bu Julia sendiri. Sampai sekarang juga kadang-kadang masih berhubungan. Rizal sih yang masih sering sama Bu Julia. Jadi masing-masing buku ini ada knowledge-nya juga yang tertransfer dari penulis-penulis itu ya? Ada, baik knowledge yang ada di dalam buku mereka maupun informasi dan pengetahuan dari perjalanan hidup mereka. Karena kan untuk menulis buku, untuk sekolah, untuk melakukan penelitian itu butuh dedikasi, butuh waktu, butuh keteguhan hati, dan kayaknya itu nggak bisa dilakukan kalau misalnya orang itu nggak persisten, nggak konsisten, nggak punya keteguhan hati dan nggak yakin akan langkah yang sudah ditempuhnya. Jadi ini tuh juga membuktikan perjalanan mereka itu pada satu aspek tertentu berhasil gitu. Dan kita jadi look up kan
bahwa ada bagian-bagian dari mereka yang bisa kita tiru gitu dalam perjalanan, karena however kita lebih muda gitu kan, jadi punya panutan yang cukup gitu. Jadi banyak banget panutannya dong. Karena setiap buku. Oh, Bu Tuti. Raina Bokiraja. Ya Allah, Raina Bokiraja. Ini pertama kalinya tentang. Jadi Bu Tuti itu kan salah satu anggota IP ya. Terus dulu tuh aku udah mengenal Bu Tuti tuh, Tuti Herati itu karena aku ikut kelasnya Bu Gadis Arifia, paradigma feminis. Bu Gadis tuh suka banget cerita tentang Bu Tuti. Dari situlah ketika aku masuk Kobam, wah ini Bu Tuti Herati yang suka diceritain sama Bu Gadis gitu kan. Terus ternyata aku pikir calon arang ini tuh ada ceritanya. Jadi waktu aku tingkat 1, sebelum aku kenal Bu Tuti, aku udah baca-baca. Aku tuh nulis puisi, bikin puisi. Aku kirim ke jurnal perempuan. Terus judulnya Calon Arang. Terus dimuat, terus dapat uang 150.000 dan 1 eksemplar jurnal perempuan tuh happy banget. Wow, ini pertama kalinya aku dapat uang dari nulis puisi gitu kan. Dan bertahun-tahun kemudian aku mengedit buku Raina Bokiraja ini. Ini kan feminismenya kuat karena menceritakan si Ratu Ternate ini kan, si Bokiraja ini. Dan itu menurutku nggak ada yang bisa menyampaikannya seindah itu selain Bu Tuti Herati. Waktu kuliah itu kebayangnya Bu Tuti itu kayak feminis dengan teori-teori feminismenya yang berat. Walaupun aku ikut paradigma feminis, tetap aja itu rasanya berat buat aku kelas itu gitu kan, karena ada banyak sekali gelombang-gelombang sejarah, gelombang feminisme yang harus kita pelajari kan. Tapi dengan buku Calon Arang, Raina Bokiraja ini, itu kita belajar sejarah, belajar feminisme dengan cara yang berbeda. Gitu. Menyenangkan. Dan semuanya berhubungan sih dalam hidup gitu kan. Nah, kira-kira dari penonton itu ada yang tanya nggak ya? Oh, ada yang nanya. Ada yang penasaran sama sosoknya Mbak Uswah. Tadi nanya yang pertama soal halaman yang hilang. Halaman apa tuh yang hilang? Soal buku Kepulauan Nusantara. Yang mana, Zal? Bukan hilang, typo. Typo kok. 3 hari nangis. Maklumlah umurnya 20-an waktu itu. Typo aja gitu kan. Tapi semoga sudah terperbaiki di yang kedua. Yang kedua ini gue juga nggak sih atau enggak, yang kedua ini sudah diperbaiki juga kan sama editor yang baru. Iya kan? Iya, ini udah diperbaiki di edisi cetakan yang kedua. Kalau cetakan yang pertama ini ada typo yang kata Jiji Rizal fatal, sudah diperbaiki di edisi kedua, dan alhamdulillah yang ini udah nggak ada di pasaran lagi. Enggak, itu typonya bukan di dalam, di sampul. Seriusan? Iya, makanya nangisnya 3 hari, orang disampul typonya. Kayaknya dulu pernah dengar tapi apa ya? Typonya disampul sampai 3 hari nangis. Oke. Udah bener, sampulnya salah. Untungnya aku mengikhlaskan sih. Sebenarnya menjadi editor itu ilmu pertama yang harus dikuasai adalah ilmu ikhlas. Ikhlas bahwa kerja kita itu nggak sempurna. Ikhlas bahwa setelah dami kesekian pun tetap aja nemu salah gitu kan. Karena ya itu kerja manusia. Walaupun ada usahanya adalah seminimal mungkin, kalau bisa itu zero mistake gitu. Untuk buku itu keterbacaannya oke, nggak ada kesalahan-kesalahan yang fatal. Cuma ya memang kembali lagi, kalau nemu kesalahan kudu ikhlas. Harus selama seminggu nggak ada yang berani negur dia. Untungnya punya ruangan sendiri.
Ada lagi nggak yang nanya? Ini nyautin yang tadi soal gambar dari Alfred. Russel Wallace. Dia bilang litograf sebetulnya untuk ilustrasi zaman. Iya, betul, litografi. Nah tadi tuh udah cerita beberapa asik-asiknya ya jadi editor ya. Sebenarnya yang paling bermanfaat buat Mbak Uswah sampai sekarang setelah jadi editor tuh apa sih? Yang paling bermanfaat, pengetahuan. Tahuan. Iya, pengetahuan itu kalau misalnya aku nggak jadi editor, aku nggak mungkin baca buku ini semuanya kan. Kalau kita nggak jadi editor, kita akan milih buku yang kita suka aja kan. Itu kayak misalnya di media sosial, kalau misalnya kita nggak terpaksa nyamperin akun tertentu, maka yang akan muncul ke kita adalah yang sering kita klik aja, berulang-ulang aja kan. Itu aja kita terpaparnya. Tapi karena aku jadi, misalnya nih aku nggak jadi editor, misalnya aku cuma suka baca kungfu komang gitu, komik gitu, ya udah aku akan terus-menerus ikuti itu dan akan ketemu komik-komik yang lain gitu. Tapi karena aku jadi editor, udah gitu editornya buku sejarah, ketemunya J.J. Rizal gitu kan, jadinya kan aku mengerjakan sesuatu yang ditugaskan. Untungnya aku suka belajar. Nah, dari The Art of Kissing, kemudian kehidupan sosial di Batavia, Kepulauan Nusantara, semua bukunya Jenkins, kemudian buku tesisnya Ibu Julia, State Ibuism, banyak yang bisa dipelajari yang nggak ada di dalam pelajaran sejarah arus utama yang diajarkan di sekolah. Dan aku nggak tahu kalau di kampus bagaimana, tapi ini sih nggak aku temuin sama sekali di buku pelajaran sekolah. Sampai sekarang kan masih jadi editor juga ya? Aku sekarang tuh lebih, karena aku sambil kuliah, aku kerja full time, terus aku kuliah malam, jadi freelance lain yang aku kerjakan tuh cuma terjemahan. Oh, terjemahan sekarang. Ya, dan aku cuma milih terjemahan penelitian. Karena itu berguna buat aku nulis penelitian juga, laporan penelitian. Jadi impact-nya double, duitnya ada, ilmunya ada, terus aku belajar banyak juga dari penerjemahan. Terus bedanya adalah kenapa aku lebih untuk freelance tuh lebih ke terjemahan sekarang. Buku terakhir yang aku edit tuh ini, Jess Melvin. Oh, ini yang Iya. terakhir. Dan aku nggak ngedit buku lain selain dari Kobam. Oh, gitu. Iya. Terus itu tadi karena waktuku sangat terbatas. Kalau jadi penerjemah kan tadi kayak aku bilang, begitu deadline-nya selesai, udah submit. Mereka cek terjemahannya oke, bayar, selesai. Nah, setelah itu yang kerja keras kan memang editor. Kalau editor deadline-nya jadi lebih panjang karena dia mengecek dari sampul, katalog di dalam sampai yang terakhir itu apa selain daftar pustaka, indeks, blurb, bertemu penulis, nyariin pengantar baru, nyariin pengantar dari orang lain yang expert di bidang ini juga, itu editor. Ngurusin copyright, ngurusin bikin materi buat promosi, itu editor, semuanya editor. Jadi karena waktuku sangat terbatas, aku nggak bisa menjadi editor. Pilihan lain adalah saat ini adalah menjadi penerjemah. Karena misalnya nih nerjemahin, deadline-nya seminggu. Udah, seminggu selesai. Aku bisa balik lagi ke tugas-tugas kuliahku. Gitu ya. Iya. Selain itu sih nulis. Oh ya, nulis di Tirto, di Mozaik itu aku seminggu sekali. Sebagian ya karena aku mendapatkan perspektif sejarah, pengetahuan dan minat sejarah itu ya karena aku dari Kobam dulu. Kalau nggak ada itu semua kan nggak. Kenapa? Jadi walaupun nulis terus nerjemahin dari berbagai tempat juga, tapi tetap yang pengalaman di Kobam ini masih masih terpakai terus sampai sekarang. Karena kan di buku sejarahnya aku belajarnya dari buku-buku Kobam, walaupun ada juga buku-buku lain, tapi minat pertamanya dari sini. Dan begitu kita baca buku satu kan akan ngelihat daftar pustakanya atau informasi di dalamnya, akan penasaran juga dengan ini sumbernya dari mana sih gitu kan, akan cari buku lain seperti itu. Nah sekarang Kobam ini kan udah mau 25 tahun ya. Nah
kalau Mbak Usma lihat dari tahun 2009 itu ya, Mm-mm. 2009 sampai sekarang itu melihatnya bagaimana sih perjalanan Kobam ini? Perjalanan Kobam. Kobam tuh agile tuh apa ya? Lincah sih menurutku. Misalnya mengadopsi teknologi digital dan sosial media yang ada. Jadi sebenarnya kayak menang banget sebenarnya promosinya. Dan bisa melihat peluang-peluang bisnis lain. Cuma mungkin memang kurang di SDM-nya jadinya untuk mengusahakan. Jadi ide-ide di sosmed, ide-ide mengkomunikasikan semua buku-buku Kobam atau mempromosikannya itu banyak sebenarnya. Dan sekarang misalnya ada live TikTok ini, waktu itu aku agak kaget sih sebenarnya ketika ngelihat di Instagram, tapi tampilannya TikTok, ada tulisannya TikTok Rizal gitu, ngomong, Rizal ada di TikTok juga sekarang. Padahal dulu gue susah banget ngajarin Facebookan gitu kan. buka akun Facebook itu pakai dipaksa, nih harus punya Facebook gitu kan. Tahun 2009 ya? 2008. Iya, 2008. Dan habis itu dia cerita, anjir gue sekarang ketagihan, Wak, dikit-dikit gue buka Facebook gitu kan. Terus dulu yang orang yang gue ajarin Facebook aja susah, sekarang lancar banget TikTokannya. Jadi itu memang channel-channel yang harus dilakukan oleh penerbit, terutama kalau penerbitnya dengan target pasar yang sangat segmented kayak Kobam. Ya memang harus menggarap pasarnya dengan sangat baik. Dan misalnya dengan TikTok ini jadi meluaskan karena pengguna TikTok banyak Gen Z gitu misalnya, jadi memperkenalkan dengan bahasa mereka juga kan. TikTok ini kan kayak bahasa anak-anak sekarang, kalau ada di TikTok ya mereka jadi lebih mudah mengaksesnya. Kan nggak mungkin anak-anak itu buka website komunitas bambu gitu kan. Mungkin karena sekarang nonton TikTok itu jadi kak temennya dia. Iya, tapi dari TikTok kan. Iya. Nah, udah mau selesai nih waktunya ternyata. Iya, gue udah kuliah lagi jam 2. Kira-kira apa tuh harapan untuk Kobam di usia 25 tahun ini? Di usia 25 tahun itu perjalanan yang panjang sekali ya, mengingat Kobam itu didirikan dengan semangat reformasi ya. Memunculkan narasi-narasi sejarah yang lenyap atau tidak terrepresentasikan dengan baik pada masa Soeharto. Jadi harapannya adalah setelah reformasi, setelah 25 tahun reformasi pun tidak serta-merta bagian-bagian sejarah, narasi-narasi sejarah yang belum terrepresentasi itu sudah muncul semua. Bisa jadi dengan agenda reformasi yang ternyata tidak berjalan dengan baik, justru penerbit atau komunitas seperti Kobam ini justru harus lebih gigih lagi. Itu perannya dia justru ya? Justru perannya dia dengan mengadopsi berbagai media sosial yang menjadi keseharian anak-anak zaman sekarang, karena kita mengakses informasi banyak dari media sosial. Ya memang itu caranya beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi menampilkan semua buku-buku yang kayaknya berat tapi disampaikan secara lebih casual, lebih seperti bahasa audiens sosial media gitu sih. Oke. Ya, karena waktunya juga udah cukup ya, udah habis ya. Kita tutup deh live kita hari ini, dan kita akan balik lagi ke live apa namanya tadi deh? Tadi apa tuh judulnya? Buku dari buku ke buku. Itu selanjutnya nanti kita akan ada lagi ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, kita tutup aja deh. Makasih ya yang nonton, kawan Kobam. Terima kasih semuanya. Bye.